Kajian subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada subuh ini kita berjumpa lagi Pak Ustadz ya. Setelah kemarin Pak Ustadz juga lagi di keluar kota, alhamdulillah kita bertemu lagi pada subuh ini tanggal 30 Juli 2022. Nah, insya Allah kita melanjutkan surat mengkaji hadis arba'in nomor 3 mengenai dasar-dasar Islam atau pondasi-pondasi Islam. Insya Allah akan dikaji oleh Bapak Ustadz Dr. Dadang Darmawan, Master of Arts. Ini beliau dosen dari UIN, Universitas Indonesia. Universitas Islam Negeri di Bandung ya. Bagaimana mungkin nanti akan membahas mengenai bagaimana hukumnya apabila kita meninggalkan sholat, Ustaz ya, meninggalkan sholat juga apabila tidak meyakini tentang dasar-dasar Islam atau rukun Islam. Ya, baik, untuk membuka kajian subuh ini, insya Allah akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Rafiq Ilyas. Beliau akan membacakan surat Al-An'am. Ini surah ke-6, ayat 125 sampai 127. Jadi Bapak-Bapak yang akan menyimak bisa membuka surat Al-An'am, surah ke-6, ayat 125 sampai 127. Ini halaman, di sini halaman 144. Di sebelah kiri atas ya. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz, kepada Saudara Rafiq Ilyas untuk membaca ayat suci Al-Quran surah Al-An'am 125 sampai 127. Silakan Pak Ustadz Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ilyas yang telah membacakan surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. Baik, sampai juga kita untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Dr. Haji Dadan Darmawan, Master of Arts, untuk memberikan kajiannya tentang hadis arba'in mengenai dasar-dasar Islam atau pondasi Islam. Untuk memang waktu, kepada Bapak Ustadz Darmawan, silakan untuk memberikan kajiannya, Pak Ustadz. Enggak. Tundun Pak Peri. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah, sedang, dan akan diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, pasti Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Sedangkan kalau kita kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita, contoh kita. Beliau adalah as-sirat al-mustaqim yang Allah tunjukkan kepada kita umat Islam untuk diikuti jejak langkahnya supaya kita bisa finish di tempat yang sama, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah dibacakan satu ayat Quran, "Wa yuridillahu bihi Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, dia akan membukakan dada orang itu untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menampakkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Dan bagi mereka disediakan tempat yang damai, itu orang-orang Islam, di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Baik, jadi salah satu indikator Allah berkenan memberikan petunjuk kepada kita itu dijelaskan dalam ayat tadi. Allah bukakan dada kita untuk menerima Islam. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu dasar-dasar Islam. Nah, di ayat keduanya tadi dijelaskan bahwa inilah jalan yang lurus. Jadi dengan menerima Islam, kita akan ada di as-sirat al-mustaqim itu. Di jalan yang lurus ya. Coba kita lihat dulu apa itu dasar-dasar Islam menurut hadis Arba'in yang ketiga, yaitu seperti ini. Saya baca dulu ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti dari Ibnu Umar, dari Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Meridai Abdullah dan juga meridai bapaknya Abdullah, yaitu Umar ibn Khattab. Qala, Abdullah berkata, sami'tu, aku mendengar langsung Rasulullah SAW yaqulu, bersabda. Apa sabdanya? Bunyal Islamu ala khumsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim.
Jadi hadis ini hadis sahih ya, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari pasti sahih. Artinya sahih itu benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Satu hadis diriwayatkan oleh Muslim juga sahih. Artinya benar-benar bersumber dari Rasulullah, bukan hadis palsu. Kalau diriwayatkan oleh dua-duanya, itu super sahih. Berarti sangat apa ya? Sangat bisa dipercaya bahwa ini betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, mari kita bahas satu persatu hadis tersebut. Ya. Pertama, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Dari sini kemudian lahirlah istilah rukun Islam. Ya, rukun Islam itu artinya tiang, pilar gitu. Tetapi kalau lihat hadisnya Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 perkara, sebutnya bukan sekedar tiang ya, tapi pondasi gitu. Pondasi Islam itu ada 5. Kalau tiang kan di atas pondasi ya, gitu berdiri. Nah, tapi kalau pondasi kan di bawah. Gitu. Atau mungkin dua-duanya, sebagian jadi pondasi, sebagian jadi tiang. Gitu. Intinya adalah bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara ini, yang biasa dikenal dengan rukun Islam. Kalau salah satu dari kelimanya ini nggak ada, nah berarti Islam kita tidak sempurna ya. Gitu. Harus ada. Nah, yang pertama adalah syahadat. Nah, syahadat ini adalah gerbangnya Islam. Gerbangnya Islam tuh ya syahadat. Kalau nggak syahadat ya yang lain-lain tuh nggak bisa diterima gitu. Syahadat itu seperti angka 1 di uang. Uangnya mau 100.000, 1 juta, kalau angka satunya nggak ada ya nol semua. Gitu. Jadi syahadat dulu. Nah, apa itu syahadat? Secara sederhana syahadat itu tekad kita, niat kita, proklamasi kita bahwa kita mau hidup benar. Gitu. Manusia di dunia ini ada 7 miliar, kebanyakan hidup semau-maunya. Kebanyakan hidup mengikuti hawa nafsunya. Kebanyakan hidup apa apa ya, mengikuti apa ya, dorongan-dorongan dalam dirinya saja gitu. Nah, orang yang bersyahadat itu adalah orang yang sudah niat, sudah berjanji, sudah bertekad bahwa dirinya tidak akan hidup semau-maunya lagi, tetapi akan hidup mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Karena itu syahadat itu adalah hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Itulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim yang tadi dibaca ayatnya ya. Setelah Pamayuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan tunjukkan jalan akan Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Terus ayat yang selanjutnya itu qul inna hadhihi siratal mustaqimah ya. Katakanlah wahada siratul rabbika mustaqimah. Dan inilah jalan Allah yang lurus. Jadi kunci untuk masuk Islam itu tadi satu perasaan terbuka di dada kita bahwa saya nggak mau hidup seenaknya lagi, saya mau hidup mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Nah, itu syahadat. Gitu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain belum gitu ya, belum diawali oleh itu, maka ibadah-ibadah yang lain itu akan menjadi beban. Sholat itu akan terasa menjadi beban kalau kita sebetulnya diri kita itu masih pingin hidup
seenaknya aja gitu. Sholat itu kan jadi beban. Seperti manggul apa ya, semen gitu atau beras 1 karung. Begitu beratnya sholat itu kalau kitanya belum diawali oleh tadi itu terbukanya dada kita untuk menerima Islam. Islam dalam arti menyerah, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mangga, ya Allah saya serahkan diri saya kepada Engkau. eh, Engkau aturlah semaunya, semau dirimu. Saya akan ikuti. Nah itu syahadat itu. Jadi mungkin banyak orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak dibarengi dengan hati. Gitu. Tidak dibarengi dengan terbukanya dada, yaitu satu proses dia menyerah kepada Allah, dia pasrah kepada Allah, dia mengatakan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ya Allah, mulai detik ini saya tidak akan hidup semau saya lagi, tetapi saya akan hidup sebagaimana maunya Engkau. Nah, lalu Allah mengatakan, kalau engkau betul-betul mau hidup seperti maunya aku, ikutilah Nabi Muhammad. Makanya syahadat itu ada 2 bagian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidup hanya menyembah Allah, mengikuti contoh Rasulullah. Gitu. Jadi dalam ayat Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah olehmu Muhammad, kalau kau betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku di sini Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan menghapus dosa-dosamu. Jadi orang yang bersyahadat itu adalah orang yang seperti itu. Kalau dia bekerja, dia tidak lagi bekerja semau-maunya, dia bekerja sesuai aturan Allah. Kalau berdagang, dia berdagang sesuai aturan Allah. Kalau dia profesi lain misalnya ya, apapun itu, dia lakukan itu sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu maunya Allah Subhanahu wa taala? Nah, para ulama sudah merumuskan itu semua dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dalam satu ilmu namanya ilmu fikih. Jadi mulai bangun tidur harus baca apa, masuk ke jamban harus baca apa, di sana eh, apa apa aja yang harus dilakukan, kemudian keluar dari jamban juga ada doanya, lalu pakai baju, pakai macam-macam itu ada aturannya, itu ya semua yang dipakai gitu. Makanya eh, salah satu bagian dari ajaran Islam yang harus dipelajari oleh bapak-bapak dan ibu sekalian itu adalah ilmu fikih. Sebagai bukti bahwa kita tidak lagi hidup semau-maunya, tetapi kita hidup mengikuti kehendak Allah, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, yang kedua, rukun Islam yang kedua itu sholat. Ya, sekali lagi ya, kalau syahadatnya itu belum klik, pasti sholatnya akan terasa berat. Tetapi kalau syahadatnya sudah klik ya, sudah udah benar gitu. Benar tuh dalam arti ya saya udah menyerah deh. Saya nggak mau hidup semau-maunya saya mau hidup hanya menyembah Allah ikut contoh Rasulullah. Biasanya sholatnya itu lebih ringan. Ringan malah gitu. Malah seneng kalau sholat itu. Nah, yang kedua, sholat. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Karena kalau detik ini kita, misalnya ini setelah dengar penjelasan saya, terus terbetik dalam hati Bapak Ibu sekalian, karena Allah memberikan tadi menginginkan kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian, kemudian terbetik dalam hati Ibu, ya udahlah kalau gitu saya mulai detik ini akan hidup mengikuti contoh Rasulullah, hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah, mau hidup benar saya sekarang. Kalau jadi misalnya jadi tenaga kesehatan, saya mau jadi tenaga kesehatan yang benar. Kalau jadi misalnya advokat, saya mau jadi advokat yang benar gitu. Nah, detik itu Bapak Ibu sekalian niat hidup benar, detik itu pula setan mengumumkan perang kepada Bapak Ibu sekalian. Dan setan itu perlu Bapak Ibu ketahui, dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia.
dia temannya banyak, kita temannya sedikit. Ya, sebanyak-banyaknya teman kita lah, nggak akan sebanyak teman mereka gitu. Nah, umur mereka udah ada yang ratusan tahun, jutaan tahun ya. Umur kita berapa sekarang? Paling 40, 50, 60 gitu. Nah, kemudian mereka bisa masuk ke dalam diri kita nggak bisa masuk ke dalam dirinya. Nah, mereka bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi eh, pertempuran kita dengan setan itu pertempuran yang tidak bisa kita menangkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka Allah sediakan untuk kita semua ini satu fasilitas di mana kita bisa ngobrol, bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah ditetapkan 5 kali ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang lima kali itu, dan di situ Bapak Ibu sekalian meminta kepada Allah. Karena sholat itu artinya doa. Meminta apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ya itu tadi syahadat itu. Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dapat godaan, ya, dan godaannya cukup berat gitu, coba Bapak Ibu sekalian baca syahadat. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasul. Tetapi kalau itu belum mempan, coba salat. Gitu. Ya, supaya kita terhindar dari tadi godaan iblis dan setan yang selalu akan menggoda kita. Jadi sholat itu bukan untuk membebani kita. Sholat itu satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa minta tolong kepadanya. Karena Allah tahu kita melawan musuh yang luar biasa ya, yang luar biasa kuatnya gitu dan luar biasa lihainya. Jadi kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak akan kuat. Makanya Rasulullah sering mengatakan areh nabi salat katanya. Ya Bilal, areh nabi salat. Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan salat gitu. Jadi salat itu bagi Rasulullah istirahat. Kenapa? Karena setiap saat itu perjuangan, pertempuran melawan setan, melawan hawa nafsu gitu. Jadi ketika ada waktu sholat itu waktu istirahat dari pertempuran, waktu kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita curhat gitu. Dan waktu kita memohon pertolongan, kita mengatakan ihdina shiratal mustaqim. Lalu tunjukkan aku jalan yang lurus. Kemudian kita juga minta ampunan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wasburni. Ya Allah, ampunilah aku dan seterusnya. Jadi mungkin antara kalau tadi sholat subuh sampai sholat zuhur nanti ada dosa-dosa yang kita lakukan yang kecil-kecil. Kita minta ampun dalam sholat. Karena itu sholat itu menjadi kifarat dari dosa. Jadi dosa yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur itu dihapus oleh Allah SWT dosanya ketika kita melaksanakan sholat zuhur. Dari sholat zuhur ke sholat asar dihapus melalui kalau kita melakukan sholat asar. Dari asar ke maghrib dihapus kalau kita melaksanakan sholat maghrib. Kecuali kalau melaksanakan dosa besar. Dosa besar itu misalnya berzina, korupsi, gitu, mabok, membunuh. Nah itu lain lagi ya. Tapi kalau cuma dosa-dosa kecil, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, coba bayangkan kalau depan rumahmu katanya ada satu sungai yang mengalir jernih. Ya. Jangan dibayangkan di Cianjur ya. Ini bayangkan Rasulullah bilangnya kepada sahabatnya yang ada di Arab gitu. Yang di depan rumah mereka itu pasir sama batu aja. Lalu Rasulullah mengatakan, bayangkan kalau depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir dan airnya jernih. Kamu mandi 5 kali sehari semalam. Bersih atau tidak? Ya bersih Rasulullah. Nah begitulah sholat 5 waktu
menghapus dosa-dosa kalian selama kalian tidak melaksanakan dosa besar. Makanya hindari melakukan dosa-dosa besar itu, dan kalau godaannya sedemikian luar biasa, segera ucapkan syahadat. Kalau masih belum kuat, segera laksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Karena tidak ada yang bisa selamat dari dosa-dosa itu kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu sebelum apa-apa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rahman Rahim itu disebutkan 2 kali gitu. Karena kita butuh sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu zakat ya. Nah, kenapa zakat? Karena sholatnya juga yang paling utama adalah sholat berjamaah. Apa artinya? Kita nggak bisa hidup benar sendirian. Gitu. Nggak bisa hidup benar sendirian. Kalau hidup benar sendirian itu ya pastilah suatu saat ada malasnya. Suatu saat pasti ada apesnya gitu. Kan setan ini nungguin kita 24 jam seminggu ya full gitu. Dan setiap saat dia nungguin lengahnya kita. Kalau kita niatnya hidup benar sendirian ya susah. Karena itu disyariatkan sholat itu berjamaah. Supaya bisa saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, kalau waktunya sholat bisa saling jemput misalnya. Kayak dulu waktu kita anak-anak ya, jemput teman main gitu. Kalau sekarang udah sepuh, jemput teman kita, tetangga kita sholat. Nah jadi jadi sholat yang paling utama itu sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah, entah itu jamaahnya sedikit atau banyak, pasti ada ngobrolnya. Pasti aja ada ngobrolnya. Tanya tuh Pak Peri. Bener nggak Pak? Habis sholat tuh pasti ada ngobrolnya. Lagi perjalanan ke masjid, lagi pulang dari masjid, atau lagi apa, lagi selonjoran habis sholat tuh pasti ada ngobrolnya. Dan di antara obrolan-obrolan itu, pasti menyangkut masalah ekonomi. Entah itu ekonomi pribadi atau ekonomi bersama gitu. Misalnya pasti aja ada masalah yang menyangkut uang ya gitu. Misalnya masjidnya airnya ternyata nggak keluar gitu. Ternyata setelah diperiksa, oh jet pumpnya rusak. Kan jet pump itu harus dibeli ya. Nggak bisa tuh jet pump itu dihayalkan saja untuk membelinya itu. Nah, untuk membelinya itu kan harus pakai uang, gitu. Jadi nggak akan mungkin tegak agama itu kalau nggak ada biaya. Nah, karena itu maka disyariatkanlah zakat. Untuk apa? Untuk membiayai agama ini gitu. Nah, atau misalnya bukan masalah umum seperti tadi ya, seperti jet pump masjid misalnya, atau listrik masjid, tetapi masalah pribadi misalnya ada ahli masjid kita nggak makan udah 2 hari sama keluarganya, masa nggak kasihan gitu. Nah, kalau kita nolongnya secara pribadi, pertama nanti akan ada apa ya, hutang budi gitu. Kalau pribadi gitu. Apalagi kalau keseringan gitu. Nanti malah kadang-kadang ada bosennya manusia mah bantuin teh gitu. Nah, tapi kalau diatur melalui institusi zakat, dilembagakan, maka bantuan-bantuan tersebut akan bisa diterima secara lebih terhormat oleh orang yang membutuhkan gitu, tanpa merasa berhutang kepada siapapun, melainkan kepada Islamnya itu sendiri, bukan ke orang. Ini gara-gara Islam nih, gara-gara masjid saya bisa makan gitu.
tanpa perlu misalnya mengingat siapa di belakang itu. Yang kedua, orang yang memberinya juga lebih ikhlas. Kan dia tidak bisa ngomong, si Anu itu hidupnya dibantuin oleh aku, kan nggak bisa gitu. Karena dia zakatnya ke institusi. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu dengan adanya zakat itu maka eh, lingkungan kita menjadi lebih bersih gitu. Dari apa? Dari kriminalitas. Jangan sampai misalnya ada orang yang melakukan kejahatan karena dia sengsara. Mencuri, misalnya menjual diri, kenapa nggak bisa makan? Nah itu yang durhaka siapa? Kita semua. Gitu. Makanya apalagi di zaman saat ini ya yang serba sulit sekarang ini. Cobalah apa lebih di lebih dipikirkan masalah yang ini, yang masalah zakat. Dan mungkin tegak Islam itu tanpa tanpa dana gitu. Nggak mungkin lah gitu. Dan saya sangat bahagia karena Masjid Darul Rahmah ini aktif lah dan warganya, jamaahnya juga sangat sangat dermawan lah gitu. Sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun gitu. Ini bagus sekali. Jadi yang pertama itu syahadat, niat hidup benar. Yang kedua sholat. Sholat berdoa kepada Allah supaya setiap saat kita ada di Shirathul Mustaqim, hidup benar tadi gitu. Dan itu harus dilaksanakan oleh kita seperti minum obat 5 kali sehari semalam. Kalau obat kan 3 hari sekali semalam. Kalau pengen sembuh ya harus dilakukan gitu. Kalau enggak ya pasti digondol setan. Gitu. Yang ketiga zakat. Ya zakat itu untuk tadi untuk urusan-urusan yang umum misalnya tadi ya masjid, listriknya, airnya, apanya gitu. Atau untuk urusan-urusan yang khusus misalnya keluarga A di komplek kita nggak bisa makan karena baru dipecat pamannya atau baru berhenti kerja. Itu harus ditolong gitu. Jangan sampai uang masjid banyak, terus tetangga masjid ada yang kelaparan. Itu nggak boleh, nggak bagus gitu ya untuk kita semua. Nah yang keempat, nah kalau hadis tadi yang keempatnya itu adalah haji ya. Tapi kalau yang umum kita kenal yang keempatnya itu adalah saum, saum Ramadan. Nah, saum itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari dosa-dosa. Gitu. Menahan diri dari dosa-dosa. Itu intinya ya. Nah, tetapi prakteknya adalah menahan diri dari mulai terbit fajar sampai maghrib dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum, dan berhubungan seksual. Makan, minum, dan berhubungan seksual itu kebutuhan dasar manusia. Orang nggak makan, mati. Orang nggak minum, mati. Ya. Orang nggak berhubungan seksual, punah manusia. Gitu. Ini kebutuhan dasar. Nah kalau kebutuhan dasar saja sudah kita bisa rem, kita bisa tahan, apalagi yang bukan kebutuhan dasar. Apa misalnya ngerumpi kayak gitu. Kan nggak ngerumpi juga nggak akan mati. Nggak akan punah makhluk hidup di dunia ini kalau nggak ngerumpi. Nggak ngomongin orang gitu. Itu harus kita hentikan. Jadi dosa-dosa yang kecil-kecil seperti itu coba dihentikan lah. Dikurangi gitu. Atau dihentikan sama sekali ya. Apalagi misalnya. Pokoknya dosa-dosa itu hentikan. Karena kita sudah masuk Islam tadi. Sudah memutuskan mau hidup benar gitu. Kalau udah mau hidup benar ya dosa-dosa harus dihentikan. Nah, itu intinya menahan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, menahan diri itu kalau diri kitanya lagi kalem, lagi tenang, ya nggak perlu tenaga. Contoh ya, ini ada mouse di sini. Mouse-nya kan diam tuh. Saya pegang begini nggak perlu tenaga.
Kenapa? Karena dia diam. Tetapi kalau ada satu benda yang bergerak begini, terus kita pegang supaya diam, nah itu butuh tenaga yang luar biasa. Nah begitu juga hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini kalau sedang tenang, ya nggak perlu tenaga. Tetapi kalau sudah berhasrat ingin melakukan dosa, di situ butuhnya kekuatan, butuhnya energi untuk menahan diri supaya tidak melakukan dosa. Gitu. Ini kalau karena apa? Karena si hawa nafsu ini suka merintah-merintah kita, gitu. Kitanya harus tahan, harus kuat untuk menahan diri kita. Jadi, puasa ini adalah satu upaya untuk mendidik ego kita, ya. Dan ego itu ibarat anak kecil. Nah, pertama dia ingin dipuji, selalu dipuji. Dan saum saum itu satu ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Sulit mendapatkan pujian. Karena itu saum itu akan mendidik ego kita supaya itu tadi ikhlasnya. Yang kedua, ego itu malas. Ego itu malas seperti anak kita saja. Ada yang malas makan, malas mandi. Nah, itu harus dididik supaya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, ego itu ya selalu merasa memiliki memiliki itu yang mengakibatkan dia sombong. Padahal dia nggak punya apa-apa gitu. Nah, si ego ini dididik melalui saum itu supaya dia lebih dewasa, lebih lebih apa ya? Dewasa lah, lebih dewasa gitu. Jangan seperti anak kecil gitu. Nah, yang terakhir, rukun Islam yang terakhir itu adalah haji ya. Nah, haji itu artinya adalah ziarah ke Baitullah kalau secara bahasa dan melaksanakan rukun-rukun haji ya. Eh, dari mulai ihram sampai tahallul gitu. Nah, tapi eh, secara bahasa ya, selain artinya ziarah ke Baitullah, haji itu juga berarti mengalahkan. Makanya ada sebut hujah ya. Hujah itu artinya argumentasi untuk mengalahkan orang lain. Alam taro ilal ladina haja Ibrahim. Apakah kamu pernah memperhatikan seorang Raja Namrud yang haja, yang berargumentasi di hadapan Ibrahim tentang Tuhannya gitu. Jadi haja itu artinya argumentasi untuk mengalahkan lawan. Intinya haji itu mengalahkan. Makanya orang yang berhaji itu harus bisa mengalahkan banyak hal. Bahkan dari sejak sebelum berangkat. Mengalahkan pelit terhadap harta, mengalahkan ketakutan, meninggalkan anak istri, meninggalkan bisnis. Kalau ditinggalin 40 hari nanti hancur gimana. Gitu kan. Mengalahkan banyak hal ya. Termasuk yang paling utama itu yang dilambangkan dengan jumroh itu melempar batu ya ke ke jumroh itu adalah satu perumpamaan, satu ibarat bahwa kita dalam hidup ini akan selalu berupaya mengalahkan godaan-godaan setan. Gitu. Jadi itu intinya haji. Bagaimana kita dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan bisa mengalahkan godaan setan. Nah, kalau kita bisa itu disebut dengan haji mabrur gitu. Makanya pulang haji itu diharapkan tadi itu sudah bersih dari dosa-dosa dan bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan godaan setan. Karena larangan haji itu diantaranya ada 3. Fala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil haji. Nggak boleh fala rofasa, nggak boleh cabul,
ya. Wala pusuko, nggak boleh fasik. Fasik itu malas ibadah. Wala jidala fil haj, nggak boleh bertengkar waktu haji. Gitu. Jadi kalau pulang dari haji masih cabul, masih malas ibadah, masih apa tadi sering bertengkar, nah itu ciri-ciri belum berhasil mengalahkan godaan setan. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang bisa mengalahkan godaan setan itu. Nah, kalau kita bisa melaksanakan rukun Islam yang 5 tadi secara sempurna, maka akan muncul keutamaan dalam akhlak. Ya, akhlak kita akan menjadi baik sekali. Nah, luar biasa. Dan itu akan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu intinya bagaimana kita memperbaiki akhlak kita sebaik mungkin dengan cara taat kepada Allah, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Peri. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, mangga. Oh ya, ya, makasih banyak Pak Ustadz Dr. Dadan Rumawan telah memberikan kajiannya mengenai pokok-pokok agama Islam. Ini ada syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa, Pak Ustadz ya. Nah, ini mengenai haji nih, alhamdulillah jemaah Darul Rahman udah tiba, ada beberapa yang udah tiba kembali ke Alhamdulillah. Bandung City View, Alhamdulillah. tanah air. Nah, ini Alhamdulillah. Pak Toto. Kapan datang? Ini Hari Pak ini ya? Toto, ini udah ternyata udah 2 minggu. Dua minggu udah pulang Pak Toto sama istri, dan juga Bu Aziz minggu lalu udah tiba kembali ke tanah Alhamdulillah. air. Kalau Ya. kakak saya hari ini Iya. tiba hari ini. Nanti Iya. malam mungkin sih dijemput. Oh Alhamdulillah, iya. semoga jadi haji mabrur. Insya Allah. Hatur nuhun Amin. pisan. Iya. Baik Bapak jemaah Masjid Ar-Rahman, kita masuk ke acara diskusi untuk bisa biar lebih dalam lagi untuk mengkaji kajian subuh hari ini. Bisa bertanya atau bisa menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dan Darmawan. Ini ada Ketua DKM masih Pak Saifullah lagi di Balikpapan, Pak, lagi di luar kota. Gitu. Ya Pak Pak Saifullah. Saiful, semoga lancar urusannya. Ya. Di Balikpapan lagi apa beliau? Ada anaknya Di di situ. sana ya. Iya. Semoga sehat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, Ustaz. Senang ya. Udah punya cucu? Belum. Belum. Aduh. Siap Pak Saifullah ya di Balikpapan. Istrinya Pak Ferry Balikpapan juga tuh. Oh gitu. Iya. Tapi lagi di Bandung, Pak. Baik, mungkin ada yang jemaah Bapak yang akan bertanya atau yang akan menanggapi, bisa langsung bertanya, raise hand atau lewat chat. Oh ya Pak Ustadz, mengenai sholat itu kan ada juga, mengenai sholat ada yang mungkin ada yang tidak masih bolong-bolong gitu, atau juga masih ada yang masih terlambat, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya Bagi yang mereka, jangan bolong-bolong gitu ya. Jangan bolong-bolong lah. Sholat itu pemisah antara muslim dan kafir itu. Itu sholat. Jadi indikator untuk menunjukkan orang syahadatnya benar atau enggak itu sholat. Gitu. Dan sholat itu tadi saya sebutkan itu pasti terasa berat bagi orang yang tadi yang syahadatnya belum pas gitu. Gitu Pak Peri. Belum niat hidup bener aja gitu.
Nah, saya kasih contoh misalnya, dulu ya, saya pernah waktu di kampung di Cililin sana. Saya tuh ngajak orang, "Ayo Kang, orang ngaji," gitu. Ke masjid, "Ah, cenah, AA aja dulu," katanya gitu. Kalau saya mah udah tahu semua apa yang diobrolin sama ustadz sama kiai, saya sudah tahu. Emang apa gitu yang diobrolin sama mereka gitu. Itu katanya, ngajak hidup bener katanya gitu. Dan saya mah belum mau katanya. Saya mah belum mau, Akang aja dulu katanya. Bilangnya AA si AA aja Ji katanya. Sana ngaji sana gitu. Kan intinya semua sama katanya. Kita hidup bener. Nyuruh kita hidup bener kata. Iya sih saya bilang. Kalau memang belum niat ya susah. Kalau memang belum niat hidup bener masih masih mau hidup semau gue ya susah. Makanya itu pintu gerbangnya itu. Yang tadi disebutkan di surat Al-An'am ayat 125, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Nah, itu. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberinya petunjuk, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Ah, tapi kalau Allah ingin dia sesat, maka dadanya akan terasa sempit gitu untuk menerima Islam. Maunya ya senang-senang aja. Apa dilarang oleh Allah? Nggak akan dilarang, Pak Peri. Dikasih kebebasan. Sok aja kalau mau hidup semau-mau kamu. Tapi semua ada ujungnya gitu. Pasti ada ujungnya. Seperti yang diceritakan di surat Al-Kautsar yang kita bahas kemarin, bulan kemarin. Pasti eh, akan terputus dari rahmat Allah suatu saat. Entah itu dengan macam-macam ya. Yang paling besar kan mati. Gitu. Nah, kalau udah gitu, ya nanti akan ada pertanggungjawaban. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau mau hidup semau-mau kita ya bebas-bebas aja. Allah nggak maksa kok, nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Hmm. Oh ini ada pertanyaan nih Pak Peri di chat nih. Kalau iya. sholat 5 waktu terlewat, apa wajib kodok? Nah, kalau sholat 5 waktu terlewat, maka lakukan saat ingat. Gini, agama Islam itu agama yang paling mudah. Yang paling pengertian sama kita. Makanya Nabi Muhammad itu disebut rahmatan lil alamin. Kalau kita lagi bepergian dan lagi susah, kesusahan, maka kita boleh menjamak sholat. Misalnya gini ya, kita naik bus ya, naik bus dari sini jam 9 pagi. Perjalanan kemana misalnya ke Jogja misalnya. Sampainya jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, boleh kita menjama sholat zuhur dan sholat asar. Jadi dikerjakannya nggak di bus, tapi setelah sampai di Jogja umpamanya. Kemudian kita kan capek dalam perjalanan itu berapa jam tuh 8 jam ya ke sana. Nah, Islam memperbolehkan kita untuk mengqosor, jadinya jamak dan qosor. Jadi sholat asar dulu 2 rakaat ya. Salam. Nah, kemudian qomat lagi sholat zuhur 2 rakaat. Jadi yang aslinya 4 dikosor, dirikas jadi 2. Jadi 2 rakaat asar, 2 rakaat zuhur. Nah, lalu kalau Pak Ustadz bagaimana kalau lupa? Nah, sholatlah waktu ingat gitu. Sholat waktu ingat. Karena kalau masih diingatkan tuh kitanya masih ingat ya. Itu masih baik berarti kita masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat waktu ingat. Misalnya gini, kita
sholat kerja misalnya ya, kerja sampai asar pamannya. Lupa nggak sholat zuhur. Lupalah karena ada tamu lah ini itu lupa aja. Nah, kapan ingat disitulah sholat segera gitu. Itu nah misalnya kalau sekarang sholat subuh nih, bangunnya jam segini ya sholat aja jam segini. Begitu. Tapi jangan pernah ditinggalkan itu sholat. Ya. Sholat itu ibarat obat gitu. Kenapa orang bangunnya jam segini, sholat subuh jam segini? Karena orang tidur itu diangkat ininya, kalamnya. Ya, orang tidur tuh nggak berdosa. Gitu. Kecuali misalnya udah ada yang bangunin, bangun sholat subuh, tidur lagi, nah itu lain lagi. Tapi kalau ketiduran misalnya kebablasan ya sholat aja pas bangun tidur gitu. Nah Pak Ustadz bagaimana kalau masa lalu gitu, udah niat hidup benernya baru sekarang nih, tapi 20 tahun yang lalu nggak sholat gimana? Apa harus dikodok? Nah, capek atuh. Capek ya. Mengkodok sholat 20 tahun pemanya. Gimana cara mengkodonya? Ya. Nah, karena itu fokus aja ke hidup kita yang sekarang. Gitu. Sekarang kita niat hidup benar. Ya udah fokus sekarang aja. Syahadat yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mulai sekarang sholat yang benar gitu. Yang lalu bagaimana? Allah Maha Pengampun. Gitu. Nah, kalau mengkodok sholat 20 tahun mah sulit. Gitu. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang bahkan akan membuat kita malas. Gitu. Berislam itu jadi malas karena terlalu berat bebannya. Gitu. Kan niat hidup benernya juga baru sekarang. Yang lalu-lalu berarti kita tuh belum niat hidup bener. Masih Islamnya tuh masih ikut-ikutan. Gitu. Makanya Islam itu harus dimulai dengan satu kesadaran, terbukanya dada, kesadaran dari diri sendiri, saya mau hidup benar. Di situ sebetulnya kita jadi muslim yang sejati itu. Kalau masih ikut-ikutan mah disebutnya itu Islam KTP, Islam turunan. Gitu. Makanya ini pengajian hari ini tuh penting untuk mengingatkan gitu bahwa kita ini tidak boleh berhenti sekedar Islam turunan, Islam KTP. Gitu. Nah, udah sekarang misalnya usia 40. Sekarang saya mau hidup benar. Oke, mulai sekarang hidup benar. Syahadat yang benar. Yang syahdu syahadat. Niat hidup benar. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasul. Terus jalani sholat yang benar. Berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Gitu. Yang lalu-lalu bolong-bolong ya kalau Maha Pengampun. Kalau pendapat saya ya. Karena gimana ngitungnya. Berapa kali bolongnya itu kan nggak jelas datanya. Data kita kan nggak selengkap orang-orang lain ya. Orang Indonesia itu urusan data lemah. Gitu. Ngitungnya berapa kali coba mau balasnya gimana susah. Jadi jangan membebani diri sendiri dengan beban yang kita tidak sanggup menanggungnya gitu. Gitu. Jadi udah jalani sekarang ke depan saja. Gitu sih pendapat Abdi. Gitu. Mungkin ada ustadz lain yang berpendapat lain, enggak silakan. Oh ya Pak Ustadz, dihubungkan dengan sholat tadi Pak. Kalau kadang kita kalau sibuk kerja di kantor gitu, kadang-kadang kita karena nanggung tidak sempat ke masjid Pak Ustadz. Kan kalau dalam Islam kan laki-laki wajib ke sholat di masjid Pak Ustadz ya. Ini gimana hukumnya kalau cuma sholatnya tidak di masjid? Ya, jadi yang wajib itu sholat Pak Ferry, sholat itu yang wajib. Nah, sholat yang wajib gitu. Sholat di masjid berjamaah itu keutamaan. Gitu. Yang wajib itu sholat gitu. Nah, terus karena situasi misalnya kita sholat yang nggak ke masjid, berjamaahnya di kantor, nggak masalah sih. Nggak masalah. Yang penting sholat gitu. Gitu ya. Gitu. Tetapi bagus sekali kalau bisa di masjid. Cuma kita kan kadang-kadang nggak bisa. Misalnya tadi dalam perjalanan atau
lagi di kampung orang, lagi apa gitu kan. Itu dia kadang-kadang membuat kita terpaksa tidak bisa ya. Lagi sakit kayak saya misalnya Iya. gitu. Ya nggak masalah gitu. Yang penting tuh sholat. Kalau sholat itu lagi sakit aja, sudah nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngedipin mata, harus sholat pakai kedipan mata. Jadi kalau Allahu Akbar tuh Allahu Akbar gitu, matanya dibuka, tutup lagi gitu. Sampai Isyarat. segitunya pakai isyarat. Kalau cuma mata yang bisa gerak gitu. Itu sampai harus begitunya sholat itu, nggak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau dosa besar? Apakah dosa besar itu akan diampuni atau tidak? Semua dosa pasti diampuni. Semua dosa pasti diampuni. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnitu min rahmatillah." Nah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang pernah melewati batas itu. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Kecuali musyrik, makanya jangan musyrik. Kalau musyrik itu nggak diampuni. Musyrik itu menduakan Allah. Ya. Tuhannya banyak gitu. Itu nggak akan diampuni karena Allah yang marah. Gitu. Allah yang marah. Kok kamu bukan sama saya aja, ternyata sama dia juga. Allah itu pencemburuan gitu. Jadi ya udah gitu, ditutup aja pintunya, pintu rahmat Allah itu. Ya. Nah, kalau selain itu Allah akan mengampuni. Saat kita sungguh-sungguh bertaubat. Sungguh-sungguh bertobat itu pertama menyesal. Nyesal banget. Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi itu. Sungguh-sungguh tidak akan mengulangi. Gitu. Nah, kalau ada hubungan dengan manusia, coba minta maaf sama orangnya gitu. Itu yang agak berat kalau berhubungan dengan manusia. Kalau korupsi itu yang repot. Minta maafnya ke seluruh rakyat Indonesia gimana? Makanya jangan deh. Maaf, tentu saya sudah nyolong duit kalian semua. Repot kan gitu. Nah, jadi Allah akan ampuni. Allah akan. Selama itu tadi ya, selama kitanya sungguh-sungguh dan berhenti, ya, tidak mengulangi lagi. Gitu. Dalam satu hadis qudsi disebutkan kalau dosa kalian tuh sebanyak butiran pasir, sebanyak buih di lautan, setinggi gunung, aku nggak peduli, aku akan ampuni kalau kamu bertobat kepadaku. Gitu, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ayo sama-samalah kita mendekat diri kepada Allah. Allah ini baik banget gitu. Mungkin enggak ada yang sebaik, bukan mungkin, memang enggak ada yang sebaik Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Jadi ya begitu. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita tenang? Nah, caranya itu waat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha gitu. Jadi suatu saat ada orang datang ke Nabi lalu dia menceritakan dosanya gitu. Terus Nabi diem aja. Orang itu pergi. Duh, gimana tuh ini? Nabi aja udah diem dengerin dosa gue gitu. Jadi dia pergi. Lalu Nabi itu panggil ke apa nyuruh Umar bin Khattab manggil orang itu, panggil Umar itu orang. Terus dipanggil lagi orang itu. Lalu kata Rasulullah, barusan turun ayat kepadaku untuk kasus kamu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hapuslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi untuk membuat hati kita tenang dan menghapus dosa-dosa itu, lakukanlah perbuatan baik sebanyak mungkin gitu. Karena perbuatan dosa itu nggak bisa hilang.
Cuma bisa diimbangi aja dengan perbuatan baik. Jadi nanti ketika ditimbang itu kira-kira perbuatan baik kita lebih berat ya daripada dosa-dosa. Itu. Selain tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni ya habis semua dosa-dosa kita. Ya, tetapi ada baiknya kalau mengikuti perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Begitu Pak Ferry. Ini apa ada? Ya, perbuatan dosa besar bisa diampuni kecuali syirik, Pak Ustadz ya. Ya, syirik tuh nggak bisa diampuni. Iya. Makanya jangan syirik lah. Misalnya apa tuh sesajen gitu, apa tuh pesugihan, janganlah. Jangan, itu seumur-umur itu melekat ke kita dan Allah nggak suka gitu. Ya, Ya. kayak gitu. Nah, bagaimana kalau sholatnya misalnya sehari yang kemarin? Nah, kalau sehari kemarin kerjainlah hari ini di kodok gitu. Ya, misalnya sehari kemarin kita nggak sholat pamanya. Sekarang baru sadar, ya sholatlah di kodok yang kemarin itu. Gitu. Sekira-kira masih kehitung lah gitu ya. Kalau sudah nggak kehitungan gimana ngodoknya ya. 20 tahun. Yang sekarang aja dikerjain belum tentu bisa. Yang sekarang tuh, yang hari ini. Hari ini saya niat hidup benar nih. Belum tentu dikerjain juga. Banyak juga yang gagal tuh melaksanakan sholat. Apalagi mengkodok 20 tahun. Tetapi kalau baru 1 hari, 2 hari, dikodok lah sholat itu. Biar tadi hati kita tenang. Tetapi saya sarankan sebaiknya semalas apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Ini yang malas ini Pak Peri, yang malas ini itu ego kita Pak Peri. Tadi saya sudah jelaskan, di dalam diri kita ini ada ego ya, diri kita yang lain. Dia bukan kita, tetapi dia juga tidak bisa dilepaskan dari kita seperti anak-anak kita di rumah Pak Peri. Anak kita di rumah itu bukan kita, tetapi nggak bisa kita usir dari rumah atau kita abaikan, nggak bisa. Dia ada di rumah kita. Nah, tugas kita itu mendewasakan mereka. Nah, tugas kita juga mendewasakan ego kita yang disebut nafsu itu. Jadi nafsu kita ini kalau belum terdidik itu seperti anak kecil. Apa ciri-cirinya? Ya seperti anak-anak kita aja. Males. Ada anak yang males sekolah, ada anak yang males makan, ada anak yang males belajar, ada anak yang males bersih-bersih, ada anak yang males mandi gitu. Tugas kita ngapain? Ya biar mereka melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan. Nah, si ego ini itu sifatnya sama. Yang masih belum terdidik, dia malas. Nah, tugas kita apa? Tugas kita mendidik si ego itu supaya dia mau melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Di antaranya apa? Sholat itu. Gimana caranya? Ya seperti kita menyuruh atau kadang-kadang perlu tipuan juga. Perlu diolok gitu. Jadi kalau saya sama anak saya, sekolah atau ayo nih ngepel, nanti dikasih uang 5.000 gitu. sama diri kita itu. Ayo ke masjid, nanti habis ke masjid kita jajan. Kita beli gitu. Jadi ajak ngobrol lah diri kita ini supaya kita bisa membuat diri kita ini mau mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai hamba Allah. Kalau dilawan Pak, kalau nggak dikibulin begitu, kadang-kadang ngamek dia ngadat Pak, seperti anak-anak kita Pak. Anak kita kadang-kadang merajuk dia. Jadi ya harus seperti kita memperlakukan anak kita saja. Makanya kita dikasih anak oleh Allah SWT supaya bisa mendewasakan diri kita sendiri. Gitu. Supaya tadi ya,
kita bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Nantilah kapan-kapan saya cerita tentang ego ini ya. Ini baru ketemu Pak Ferry. Saya juga baru ketemu belakangan ini gitu. Oh gitu. Ternyata ada dalam diri kita ya. Ya. Ego. Ya, baik Pak Ustadz. Ini di chat masih ada Masih ada ya pertanyaan satu lagi ya. Mana coba? dari Bapak Muhammad Saiful Hidayat. Oh ya. Mengenai disengaja suatu hari kita meninggalkan sholat 5 waktu karena Ya. iman lagi turun. Ya Besok udah tadi imannya Pak Ferry itu. udah ya. Udah. Yang terakhir dosa syirik sampai kapan Allah mengampuninya? Ya. Nah itu sampai masih ada nyawa di sini. Kalau masih ada nyawa, kemudian kita bertaubat masih diampuni oleh masih diampuni. Ya. Allah kita ini baik sekali, ya. Baik sekali. Tapi ya jangan coba-cobalah gitu. Takutnya kalau sudah kejeblos ke situ nggak bisa balik lagi. Kayak orang misalnya apa ya? Ada orang begini Pak Ferry bilang, saya mau berdosa dulu lah nanti akhir hayat tobat. Nah, gitu, ada yang begitu. Ada dua kekhawatiran. Pertama, kekhawatiran belum sempat tobat meninggal. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua dianya sempat tobat tapi tobatnya nggak diterima. Nah itu dia. Karena tobat itu kan proposal ya. Tobat itu kayak doa proposal gitu. Permohonan kepada Allah. Nah, hak Allah untuk menerima atau tidak gitu. Walaupun saya selalu menekankan dan meyakini bahwa Allah itu baik gitu. Kan mengampuni dosa-dosa. Tapi dia proposal kan. Sifatnya itu proposal. Ya Allah ampunilah aku gitu. Nah, itu dia yang menjadi mahal itu sebetulnya ijabah dari proposal itu gitu. Jadi bukan seperti yang kita mau. Itu dia beratnya taubat itu. Makanya sebelum taubat itu dilakukan segera gitu. Supaya masih ada waktu untuk terus meminta kepada Allah SWT diampuni, jangan di akhir-akhir hayat gitu. Kalau kayak Fir'aun nyawanya sudah di sini bertobat kan kata Allah, sekarang baru tobat katanya kemana aja lu? Kata Allah dalam Quran al-ana sekarang enggak gitu. Nah itu yang kita khawatir ketika Allah mengatakan enggak, masa sekarang, kemarin kemana aja? Nah itu dia yang dikhawatirkan. Tapi ya kalau masih ada waktu, masih panjang seperti sekarang, segeralah bertobat, Allah akan mengampuni insya Allah. Baik Allah itu. Kata Allah, innallaha kataba ala nafsi rahmah. Allah sudah memutuskan, mewajibkan pada dirinya untuk berlaku kasih sayang kepada manusia. Karena itu ya kita gunakan itu untuk tadi memperoleh rahmat Allah. Nah, terakhir ini dalam Al-Quran disebutkanlah celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Alladinahum ang sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Ya, celakalah orang yang sholatnya lalai. Alladinahum yuraun, yaitu orang-orang yang ria, wayam naunal maun, dan enggan tolong menolong. Gini ya saya kasih contoh. Siapa tadi Pak Rahmat ya? Ya, Pak Rahmat selamat ya. Ya Pak Rahmat ya. Iya Pak. Kalau saya datang ke rumah Pak Rahmat sehari 5 kali datang ke rumah Pak Rahmat. Atau jangan saya lah, Pak Peri misalnya ya. Pak Peri tetanggaan sama Pak Rahmat. Ya, tetanggaan Pak. Nah, Pak Peri datang ke rumah Pak Rahmat sehari 5 kali. Lalu Pak Rahmat karena sering lihat Pak Peri di teras rumah datang gitu, terima kan? Terus Pak Rahmat tanya,
Pak Peri kesini mau ngapain? Gitu. Ketika ditanya begitu, Pak Peri nggak jawab benar gitu. Ngomongnya kelantur kemana-kemana. Matanya jelalatan kemana kayak orang mabok. Nah, kira-kira Pak Rahmat marah nggak? Ini orang nggak jelas maunya datang 5 kali sehari semalam, tapi nggak jelas ditanya mau ngapain, nggak jelas permohonannya. Nah, itu kan sama kalau kita datang ke rumah Allah, ke masjid, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Kamu mau ngapain?" Tapi kitanya ngelamun. Matanya jelalatan kemana-mana, ngomongnya ngelantur, ditanya, "Mau ngapain kamu?" Nggak jelas, ngelamun, ngelamunan kunci mobil, jemuran, segala macam. Kata Allah, "Ngapain kamu ke sini?" Gitu. Makanya harus diingat bahwa sholat itu doa. Doa itu permohonan. Kalau memohon itu harus serius. Tidak boleh lalai gitu. Jadi khusyuk itu bagi saya sederhana, serius. Kenapa serius? Karena butuh. Gitu. Kenapa butuh? Ya karena tadi, karena kita ingin selamat. Gitu. Jadi gini, karena kita ini ingin selamat, ingin di atas Shirathul Mustaqim, ingin kembali ke surga, dan dalam perjalanan di atas Shirathul Mustaqim itu selalu digoda oleh setan, maka kita butuh pertolongan Allah, rahmat Allah supaya kita bisa selamat. Makanya kita minta, ya Allah, ini godaan setan dari kiri, kanan, depan, belakang, ya Allah, hamba hampir tidak kuat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu serius kita ngobrolnya. Iya karena berdua, iya karena nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Gitu. Itu yang harus diseriusi ketika sholat. Jangan lagi ngobrolin imamnya lagi baca ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita, oh jemuran belum diangkat, hujan, nanti basah lagi. Nah itu yang Allah tidak suka. Jadi sholat itu forum minta tolong ke Allah, tapi ketika ditanya, mau apa kamu? Pikirannya kemana-mana. Gitu. Yang kedua, yang celaka sholatnya itu adalah yang ria. Kenapa ria? Karena ria itu dia syirik. Dia syirik, Pak. Ria itu syirik kecil. Nah, gitu. Dia Tuhan lain selain Allah yang ada dalam diri kita. Ingin dipuji orang itu. Berarti dia mempertuhankan pujian. Makanya Allah tidak suka. Gitu. Jadi sholat itu ya nggak boleh ria. Gitu. Tetapi tadi ya balik lagi. Ego itu sifatnya ingin dipuji. Kalau nggak ada yang muji, dia mencoba menarik perhatian. Apa misalnya ya, kita lagi jalan-jalan ke satu tempat. Ingin dipuji orang, langsung foto-foto. Langsung kirim ke WA status. Oh, saya lagi di sini. Apa maksudnya itu kan? Kalau bukan ingin dapat perhatian. Memang begitu sifatnya. Sifatnya ego itu. Nah, karena itu kita nggak bisa membuatnya hilang sifat ingin dipuji, ingin diperhatikan itu. Tetapi kita bisa mengalihkannya dengan cara kita ingin diperhatikan oleh Allah saja. Itulah ikhlas. Jadi manusia ingin diperhatikan itu memang tabiatnya. Tetapi coba arahkan jangan ingin diperhatikan manusia, arahkan ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gitu Pak Peri. Ya, Pak Ustadz, mudah-mudahan jelas ya. Amin, amin. Pak Rahmat selamat. Ya. Pak Rahmat. Iya. Ya, Pak Rahmat lagi pas sering ke masjid juga nih Pak. Sering masuk ke masjid. Oh iya. Sholat berjamaah. Ya, jadi ke masjid itu ibarat kita ke rumah orang, terus orangnya nanya, mau ngapain kamu? Harus jelas gitu, harus serius kitanya. Kalau nggak serius, ya nanti orangnya marah. Apalagi kalau datangnya 5 kali sehari semalam.
Ini orang 5 kali sehari semalam datang mau ngapain katanya, ditanya nggak pernah jelas ngobrolnya gitu. Nah, ini Pak Saifullah, Pak. Ini dari Ketua DKM. Ya, Pak Saifullah. sholat Assalamualaikum. ya Bang, Assalamualaikum. Pak. Terkait dengan sholatlah pada waktunya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di Bandung ini ada 2 jadwal waktu sholat yang berbeda, khusus waktu maghrib, yaitu versi dari Kemenak Provinsi Jawa Barat dengan versi lainnya, termasuk versi Google. Versi dari Kemenak itu bahkan azan maghrib Jakarta lebih duluan dari waktu azan maghrib di Bandung. Beda waktunya 5 menit. Jadwal waktu sholat versi mana yang harus dianut? Nah, nih. Ada perbedaan waktu Ini sholat masalah sama Pak maghrib. DKM ini ya di masjid ya. Emang begitu ya Pak Peri? Saya malah nggak memperhatikan itu. Iya, Iya ya. kadang-kadang ya ada yang lebih duluan Jakarta, Bandung telat gitu. Ada 2 versi waktunya. Waduh, aduh saya kurang paham kalau yang ini. Tetapi begini, biasanya para pembuat jadwal sholat itu dia memberikan spare waktu sekitar 5 menit dari yang aslinya Pak. Untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian. Gitu. Jadi misalnya sebetulnya waktu sholat subuh itu jam 5.00. Mereka tambahin 5 menit gitu. Di jam 5 lewat 05 gitu. Atau misalnya ada yang lebih kurang dari itu gitu. 3 menit gitu. Untuk kehati-hatian jangan sampai sholat belum waktu sholat sudah azan gitu. Paham ya? Misalnya gini, setelah dihitung sebetulnya waktunya itu jam 5.00. Nah, mereka tambahin. Ada yang tambahin 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit gitu. Supaya betul-betul masuk waktu sholat. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang harus diikutin? Yang lebih lambat. Yang lebih lambat. Yang lebih lambat gitu. Yang lebih lambat gitu. Karena sudah pasti masuk waktu sholat gitu. Paham ya Pak Peri ya? Iya. Tapi kalau lebih lambat nanti misalnya puasa malah batal puasanya Pak Ustadz. Kok batal? Kalau lebih lambat gitu kan harusnya Oh, berapa kalau jam? ini, Nah, kalau apa? kalau lebih lima masih makan batal. Makanya kan ada imsak. Waktu imsak itu Oh berhenti. iya. Itu kehati-hatian dari para pembuat jadwal sholat itu supaya umat Islam jangan sampai masih makan waktu sudah terbit fajar. Jadi mereka juga sudah sediakan waktu imsak. Imsak tuh mereka juga kan nggak tahu pasti ya gitu. Kalau perhitungan pasti ya gitu. Iya. Cuma kan mereka nggak bisa memastikan 100% bahwa itu iya gitu. Karena itu mereka sebelum waktu terbitnya fajar itu mereka sudah spare waktu bahkan 10 menit. Betul ya? Iya. 10 menit sebelum waktu subuh itu sudah dikatakan imsak, berhenti. Berarti apa? Berhenti makan minum karena jangan sampai udah terbit fajar masih makan minum gitu. Jadi harus dibedakan nih kalau untuk saum ada waktu imsak gitu. Intinya untuk menghindari supaya jangan sampai waktu sudah masuk subuh kita masih makan minum itu. Makanya ukurannya untuk kehati-hatian bukan adzan subuh kalau untuk saum ya, tetapi waktu imsak. Kalau udah ada pengumuman imsak, imsak ya udah berhenti gitu. Karena tadi untuk kehati-hatian kita dalam beribadah. Iya. Ya. Udah semua Pak ya? Sudah. Ini satu lagi. Oh iya, Pak Saifullah udah Pak. Terima kasih Pak. Ya Oh ya, Pak. mudah-mudahan Pak Peri kita bisa istiqomah. Yang paling sulit itu istiqomah Pak Peri. Aduh. Ya. Ya itu mudah-mudahan ya. Ngobrol gampang. Ya diskusi mudah gitu. Yang sulit Pelaksanaannya. itu istiqomah. Ya, mudah-mudahan Iya. kita semua bisa istiqomah. Iya. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengenai apa?
ini godaan setan. Ini kan kita kan zaman apa? Zaman apa? Milenial ya, apa milenial lewat HP, semua HP. Ini godaan lewat HP itu banyak juga Pak Ustadz. Iya, Apa yang dilihat, apa yang dibaca gitu kan. iya Pak, betul. Itu banyak sekali Nah, godaannya. Nih, gini Pak Peri ya, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbuk. Kata Nabi Yusuf ya waktu digoda Siti Zulaiha, apa kamu nggak tertarik? Kata dia, saya tidak mengatakan diri saya nafsu saya, jiwa tidak. saya suci, kata gitu. Ama ubari'u an nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, karena jiwa itu, si ego itu, jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali yang dirahmati Allah. Gitu. Karena itu kita butuh rahmat Allah, Pak Ferry. Nah, di mana kita memintanya itu tadi waktu sholat. Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebut 4 kali gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pengurus semesta alam, termasuk kita kan mengurus kita. Rahmanir-Rahim, pengasih penyayang. Malik Yaumiddin. Engkau ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita sudah mengatakan nanti yang akan menghakimi kita, yang akan menerima kita, yang akan mengadili kita itu Engkau ya Allah gitu. Gimana ya gitu. Tapi saya yakin Engkau ini pengasih penyayang, Engkau pemilik segala pujian. Nah, lalu kita mengatakan iya karena budu, iya karena nasta'in. Tekad kami sih hanya menyembah kamu ya Allah ya, dan hanya minta tolong kepadamu. Apa minta pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Gitu. Supaya nanti ketemu engkau di Maliki Yaumiddin itu dalam keadaan selamat. Gitu. Jadi itu surat yang indah sekali Pak Ferry. Dan kalau kita baca sambil mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terhindar dari dosa-dosa gitu. Karena jawaban Al-Fatihah itu on the time, real time gitu. Kalau bahasa sekarang itu real time ya. Jadi ketika mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, Hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Rahmanirrahim, Majjadani abdi, hambaku memuliakan aku gitu. Itu ketika mengatakan Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah, sa'alani abdi walahu masa'ala. Hambaku meminta kepadaku dan baginya apa yang dia minta. Makanya jangan ngelamun waktu sholat itu. Jadi betul-betul dijadikan saat untuk memohon. Karena itu real time jawabannya. Dan Allah marah ketika dia memberikan jawaban langsung, kitanya ngelamun gitu. Tadi itu ya, nggak khusyuk itu. Malah mikirin jemuran. Nanti kan orang lain minta petunjuk ini malah mikirin jemuran gitu. Gitu Pak Ferry. Nah, jadi dorongan-dorongan untuk berbuat dosa itu pasti ada dari mata, dari telinga, dari seluruh anggota tubuh kita pasti ada jalan masuknya dia. Nah, kita harus sering-sering memohon pertolongan Allah supaya kita nggak terjebak di situ. Dan perlu Pak Peri perhatikan, kalau Pak Peri perhatikan, setiap kita itu ada jalur masuk setannya, Pak. Nah, gitu. Coba perhatikan, kita sering tergoda setan di titik mana? Itu segera tutup. Misalnya ya, setelah berkali-kali kita terjerumus dosa, oh ternyata dosa kita itu kita lakukan setelah bertemu si A. Nah, tutup itu. Tutup, jangan ketemu si A gitu. Atau misalnya kalau berkaitan dengan HP, oh ternyata kita berbuat dosa itu ngomongin orang karena ikut WA grup si Anu, WA grup Anu. Kerjaannya ngomongin orang. Ya tutup WA grupnya gitu.
mungkin nggak secara ekstrim ya, nggak keluar mungkin, tapi di nonaktifkan gitu atau nggak dibuka gitu. Atau misalnya Twitter, dengan Twitter itu kita berbuat dosa, ya tutuplah Twitternya. Gitu. Karena si setan itu tahu engsel rumah kita. Jadi kalau sudah bobol, dia masuknya lewat situ-situ juga. Dia nggak mau capek bikin jalan lain, enggak. Jadi dia masuk lewat itu juga. Kalau orang suka mabok, dari mabok terus aja di situ di ini gitu. Jadi tutup aja. Kalau perlu dicatat Pak Peri, kalau saya sering dicatat. Oh, saya kalah hari ini dengan setan di titik ini. Gitu. Saya garis bawah itu. Oh, di sini nih. Kuncinya di sini. Ya, saya harus tinggalkan. Misalnya merokok misalnya dulu. Ya saya tinggalin merokok Pak Peri. Betul, walaupun sakit gitu. Ini gara-gara ngerokok nih begini. Sudah gitu. Tutup gitu. Jadi nggak merokok gitu. Ya memang agak berat, tapi ya gimana? Kita harus berusaha. Gitu. Ya, Pak Ustadz. Jadi kalau udah TikTok, ditutup TikToknya Pak Ustadz ya? Ya, tutup. Kalau dari situ kita lalai misalnya, udah ngapain lagi sih? Karena tadi itu kita kan Di blog. hidup mau apa? Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Kalau kita bikin dosa gara-gara itu, ya tutup aja. Bahkan begini Pak Peri, kalau ketemu saya atau ngaji dengan saya jadi berdosa, ya tutup aja. Gitu, ngapain sih gitu. Saya juga sama gitu. Kalau misalnya gara-gara ketemu jamaah Masjid Darul Rahmah ini saya bikin dosa, ngapain gitu, udah. Itu berhenti aja. Ngapain gitu. Gitu Pak Peri, prinsipnya sampai begitu. Kalau urusan dosa itu. Karena si setan itu tahu dia pintu masuk kita yang paling mudah didobrak sama dia apa. Dia lihat lewat situ-situ lagi, kelihatan tuh polanya tuh. Kalau dicatat tuh kelihatan polanya. Oh situ, oh kesini lagi, oh kesini. Kadang-kadang melalui was-was. Was-was di otak kita, begini. Jangan-jangan. Lagi berapa hari lewat, oh situ lagi, ternyata ke situ lagi terus. Udah ditutup aja. Jadi kalau ada muncul jangan-jangan, si Anu tuh begini, jangan-jangan, ya udah ditutup. Enggak kok gitu. Udah hilang dia, nggak ada kuasa dia sama kita kalau kita tutup. Tapi kalau kita biarkan pintunya terbuka, dia akan semakin menguasai diri kita. Oh iya. Ya, baik Pak Ustadz. Ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak Ustadz? Mohon, enggak. Ini waktunya udah lewat. Bentar ya. Apakah ada doa khusus agar anak-anak yang jauh dari jangkauan kita diistiqomahkan dalam keimanan dan ketakwaan? Ada. Ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Bu Dedeh, Bu Haji. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan anak-anak yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami orang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Itu doanya. Untuk yang jauh-jauh, yang lagi kuliah, yang lagi apa, biar nggak kesambet, nggak digondol setan. Yang lagi pesantren mungkin. Iya gitu, itu aja. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Kalau nggak salah. Iya. Lupa saya. Ya, baik Pak Ustadz. Karena udah jam 6 lebih 55 menit. Iya, saya pikir ternyata ramai juga diskusinya. Iya Pak Ustadz. Ya. Baik Pak, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjidur Rahman dan juga yang bergabung di Zoom ini, terima kasih sudah bergabung. Karena waktu juga kita akhiri Pak Ustadz ya. Mohon kajian ini mengenai dasar-dasar Islam. Jadi Islam itu ibarat sebuah bangunan yang memiliki tiang pokok yang 5 Pak Ustadz ya. Jadi kita harus kuat ini. Dari syahadat,
sholat, zakat, puasa, dan haji. Kita harus kuatkan Pak Ustadz ya, biar agar kita memiliki iman yang kuat dan tangguh Pak Ustadz. Nah, mungkin kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan masing-masing Pak Ustadz ya. Mohon Pak. Atau ada closing statement Pak Ustadz? Enggak, Mengenai, cukup Pak. Cukup. Cekap. Mungkin ini ada dari pendapat Imam An-Nawawi berkata, barang siapa yang mengerjakan 5 rukun Islam, maka telah sempurnalah keislamannya. Ya. Seperti rumah yang telah sempurna semua bangunan dan pilar-pilarnya. Itu pendapat dari Imam Nawawi mengenai rukun Islam ini Pak Ustadz. Ya. Baik. Rukun Islam ini Pak Peri, kalau harus closing statement, rukun Islam ini kalau kita kerjakan 5-5-nya cukup mengantarkan kita ke surga. Amin. Amin. Nah, mungkin ditutup dengan doa, Pak Ustadz? Oh, enggak. Ya. Ya, kita doakan ya diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita doakan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan orang tua kita. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita doakan semoga urusan-urusan kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbishrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat nanti, dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi